Sukamuto. Nah, di pertemuan ini, dalam pertemuan fuzzy kita tetap membahas terkait fungsi aktivasi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas sistem inferensi fuzzy, ya, bagaimana konsep dari sistem inferensi fuzzy dan contoh kasusnya. Nah, kasus diambil di sini menggunakan contoh seperti mesin cuci otomatis. Oke, jadi tahapan pada video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah contoh kasus yang diberikan solusi menggunakan metode Sukamuto. Hanya aja di video kali ini saya akan memberikan contoh atau kasus dari mesin cuci otomatis ini, tetapi perhitungan dari metode Sukamuto-nya kita akan pelajari pada video berikutnya. Oke, nah jadi yang kita bahas pada video kali ini itu adalah terkait dengan sistem inferensi fuzzy. Nah, bagaimana konsep kerjanya terkait dari contoh kasus yang akan kita pelajari. Oke, nah jadi bagaimana yang dimaksud dengan sistem inferensi fuzzy? Sistem inferensi fuzzy itu adalah proses yang terjadi mulai dari input data sampai dengan output data. Nah, di sini akan terjadi proses di mana proses tersebut melewati beberapa proses seperti fazifikasi, inferensi, dan defazifikasi. Oke, jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan itu adalah kumpulan atau rule ya, atau aturan dalam bentuk pernyataan if, then yang dibuat oleh para pakar. Nah, jadi sebenarnya dalam memproses sebuah kasus ya yang terjadi yang bisa kita akan kelola menggunakan fuzzy, kita tidak sembarangan bisa membuat proses itu menjadi sesuka yang kita inginkan, melainkan kita harus mengikuti apa yang telah dibuat oleh pakar. Oke, di sini terlihat ada beberapa bagan ya alur. Di sini kita bahas dari input ya, input itu apa? Nah, tahapan input itu adalah data ya. Jadi kalau kita bicara input itu adalah data. Fazifikasi. Nah, tahapan fazifikasi ini tahapan fazifikasi ini merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas ya. Jadi kalau kita kembali ke pertemuan berikutnya ya, pertemuan sebelumnya maksudnya, di sana kita membahas masalah nilai Kripke atau nilai yang tegas yang menggunakan konsep metode atau fungsi boolean sehingga kita mengetahui kalau tidak hitam berarti putih gitu, kalau tidak 0 berarti 1. Nah, kita akan mengubah nilai tersebut menjadi nilai variabel linguistik atau fuzzy, di mana nilai itu akan berada di antara 0 dan 1, menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Oke, nah tahapan fazifikasi itu adalah tahapan yang pernah kita coba pada pertemuan sebelumnya, di mana kita mencari misalnya umur gitu. Apakah umur 48 itu termasuk muda atau parubaya atau tua? Nah, bisa dikatakan muda, bisa dikatakan parubaya, tapi persentasenya mungkin dia lebih mengarah ke parubaya. Oke, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah tahapan inferensi. Ya, tahapan inferensi adalah kondisinya, if, kondisi, then, kesimpulan, yang merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti rule atau aturan-aturan if, then, yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Nah, jadi nanti ada rule yang akan kita lihat pada soal atau contoh kasus, di mana contoh kasus ini nanti itu bisa kita gunakan sebagai aturan yang bisa kita gunakan sebagai media penyelesaian data yang akan kita inginkan. Oke. Nah, berikutnya adalah defazifikasi. Tahapan ini proses mengubah hasil dari inferensi menjadi output yang bernilai tegas. Jadi tadi yang dari nilai tegas kita fazifikasi, kita inferensi, kemudian kita defazifikasi, artinya itu dari bilangan tadi yang tidak
tetap tadi atau kita katakan abu-abu tadi, itu menjadi nilainya menjadi nilai tegas. Oke, menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Nah, di sana kita akan mendapatkan output. Dalam defajifikasi itu biasanya menggunakan dua metode. Ya, metode pertama itu adalah centroid atau lebih sering kita kenal dengan center of area, dan bisa juga menggunakan average. Tergantung metode penyelesaian yang kita gunakan. Apabila kita gunakan Tsukamoto, mungkin kita bisa menggunakan average ya, atau kita gunakan centroid. Oke. Nah, di sini akan kita melihat sebuah contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu adalah mesin cuci otomatis. Pada mesin cuci otomatis ini terdapat beberapa case ya, atau aturan gitu ya. Nah, kita lihat sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis Faji yang dapat mengatur kecepatan putaran mesin berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Spesifikasinya sebagai berikut. Nah, di sini ada spesifikasinya ya. Inilah sebuah data dasar kita gitu. Pertama, kecepatan putaran mesin dalam pencucian minimal 500 rpm. Ya, itu lambat. Jadi kecepatan 500 rpm itu lambat. Dan maksimalnya adalah 1200 rpm, itu disebut dengan cepat. Jadi kita lihat nanti, kita akan gambarkan sebuah fungsi keanggotaan di mana yang 500 itu lambat dan 1200 itu adalah cepat. Nah, berikutnya adalah yang kedua, banyaknya pakaian. Ya, dinyatakan dengan nilai antara 0 dan sampai dengan 100. Ya, yang mana nilai lebih kecil dari 40 ya, dari sama dengan 40 itu sedikit, dan lebih besar 80 itu banyak. Nah, jadi kita sudah melihat ring sedikitnya dan ring yang banyak. Nah, tingkat kekotoran yang ketiga dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100, yang mana nilai 0 sampai dengan 40 adalah rendah. Nah, yang 60 adalah sedang, sementara 60 sampai 100 adalah tinggi. Oke, jadi ini adalah spesifikasinya. Kemudian kita melihat rule-nya. Berdasarkan pengujian terhadap prototipe mesin, diperoleh sebuah aturan atau beberapa aturan sebagai berikut. Rule itu disingkat dengan R, jadi kalau kita buat rule 1, itu artinya R1, seperti itu. Nah, kita lihat rule 1 ya. Di rule 1, jika pakaian sedikit dan, oke, di sini menggunakan dan, tidak atau ya. Menggunakan dan, berarti kalau kita menggunakan dan, kita mencari nilai minimum dari data yang kita ambil tadi. Jadi kita lihat nanti berapa nilai minimumnya. Ya, R1, jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. R2, jika pakaian sedikit dan kekotoran sedang, maka putaran lambat. Nah, begitu terus sampai dengan rule ke-6, jika pakaian banyak dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, berapa rpm kecepatan putaran yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 56. Oke, nah tahapan pertama dalam penyelesaiannya kita ikuti dari rule yang sudah kita lihat tadi, dari input kita lakukan fajifikasi. Ya, saat melakukan fajifikasi kita menggunakan proses ya pembuatan fungsi keanggotaan. Di sini ada dua grafik yang bisa kita lihat. Tadi variabel pertama itu adalah banyaknya pakaian. Coba kita lihat dari banyaknya pakaian itu 0 sampai dengan 100 itu 40 ke bawah itu sedikit, 80 ke atas itu banyak. Maka di sini dilihat 40 mu sedikit ya, ini untuk mu sedikitnya sampai dengan 80 menggunakan linear turun. Karena kita mencari yang sedikit. Semakin tinggi nilainya, maka semakin menurun tingkat akurasi, tingkat presentasinya pastinya ya.
karena kita menggunakan mu sedikit. Nah, sementara untuk mu banyak dia meningkat karena semakin mendekati ke 100 itu semakin tinggi. Oke, apabila ini digabungkan ya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ringkas saja, kawan-kawan bisa lihat di sini ini dilingkari bahwasanya itu linear menurun. Nah, linear menurun ini A, ini B gitu ya. Kita lihat case-nya, berapa yang ditanya untuk banyaknya pakaian. Banyaknya pakaian tadi ditanya itu adalah 50 ya, 50. Jadi di mana letak 50? Nah, di sini dia. Letak 50. Kita hitung dari mu sedikit. Dari mu sedikit. Nah, dia di antara 40 dengan 80, maka menggunakan rumus yang tengah. Jadi mu sedikit dari 50 itu adalah 0,75. Oke, 0,75. Kemudian berapa mu 50 ya, mu banyak 50 untuk banyak ya. Mu 50 untuk banyak ya, sedikit ya, dia di sini ya. Jadi bisa kita lihat di sini seharusnya ini nilainya bisa kita lihat kalau dia di garis yang banyak dia akan menuju ke sini. Ya, kurang lebih di sini. Sehingga nilainya pasti lebih sedikit dibanding yang kita gunakan untuk linear turun mu sedikit. Nah, berapa nilainya? Oke, sekarang kita lihat mu banyak dari 50 gunakan linear yang naik. Dia mendapatkan hasil 0,25. Ya, jadi 0,25 untuk mu banyaknya, untuk mu sedikitnya di sini 0,75. Oke, jadi kita sudah mendapatkan mu sedikit dan mu banyak dari 50 untuk variabel banyaknya pakaian. Oke, itu adalah tahapan pajifikasi. Berikutnya adalah pajifikasi untuk variabel kedua, tingkat kekotoran. Ya, 58 deh. 58 tadinya, ini 58. Kan ditanya tadi berapa? Dan tingkat kekotoran bernilai 58. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan linear turun, segitiga, dan linear naik karena ada 3 variabel di sini, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari hasil pencariannya untuk 58 itu posisinya kurang lebih di sini ya. Nah, udah jelas ya, di dalam rendah ya, mu x mu rendah dari 58 udah pasti 0 karena dia melebihi dari B, udah pasti 0 kan gitu. Kemudian kalau di mu sedang 58 itu dia masih di antaranya, masih di dalam. Berarti bisa dihitung sehingga hasil yang didapat dari mu sedang itu adalah 0,20. Ya, dia kurang lebih di sini posisinya. Dan untuk mu tinggi 58 itu ya menggunakan linear naik, dia akan mencari garis dan mungkin bisa dilihat ini ada kalau 58 di sini akan ke atas ini ya. Nah, dia akan cari garis sampai kemari. Nah, maka nilainya adalah 0,8 atau 0,80. Nah, di sini kurang lebih ini 0,2-nya dan ini adalah 0,8. Oke, kita sudah menyelesaikan dua ya. Variabel pertama tadi untuk banyaknya pakaian kita sudah ketemukan nilainya. Berapa mu sedikit 50, mu banyak 50. Sekarang kita sudah mencari juga untuk variabel kedua. Berapa mu rendah 58, mu sedang 58, dan mu tinggi 58. Oke, sekarang pertanyaannya kecepatan putaran. Di sini kan sudah jelas ditanya bahwasanya berapa RPM kecepatan putaran. Nah, jadi karena yang ditanya adalah berapa kecepatan putaran, kita belum bisa jawab di sini karena memang kita belum mencari nilainya. Oke. Jadi kita tentukan dulu fungsi keanggotaannya. Dari 500 itu adalah yang sedikit kecepat itu adalah atau 500 adalah rendah, 1200 adalah tinggi. Nah, jadi untuk mencari mu lambatnya dari berapa nilai putarannya itu akan kita lihat ya. Jadi dari sini kita menemukan
rumus baru ya. Kita buat sebuah rumus baru, di mana rumus yang saya lingkarin ini ya. Rumus yang saya lingkarin ini adalah mencari mu lambat dan mencari mu cepat dari Z. Z itu belum kita tentukan ya, berapa nilai Z itu yang kita cari. Mu lambat dari Z itu rule-nya seperti ini, Z itu lebih besar dari sama dengan 1200 itu 0. Jadi kalau dia di antara 1200 ke atas, pasti jawabannya adalah 0. Tapi kalau dia di antara 500 sampai dengan 1200, atau gini ya, 500 lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari 1200, maka kita gunakan rumus yang di tengah. Ya, dan apabila Z itu lebih kecil dari 500 ya, atau bahkan 500, maka dia menilai 1. Nah, itu untuk mu lambat Z-nya. Sementara untuk mu cepat Z, nah bisa dilihat di sini rumusnya kurang lebih sama. Ya. Nah, tapi dia menggunakan linear naiknya untuk cepatnya. Oke. Nah, itu adalah tahapan fazifikasinya. Karena yang ditanya adalah kecepatan putaran, kita belum bisa menjawabnya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya nanti kita menggunakan metode seperti metode yang ada di dalam Faji, yaitu Tsukamoto, Mamdani, atau Sugeno, dan lain-lain. Oke. Nah, aturan tadi adalah tahapan inferensi. Jadi kalau kita sudah masuk ke inferensi, inilah rule-nya. Ya. Saat menggunakan rule ini, kita gunakan operator Zadeh yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi gini, bagaimana kita mencari R1 ya, jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah. Dia menggunakan dan, berarti mencari nilai minimum. Berapa pakaian sedikit, mu sedikit dari X, dan berapa mu rendah dari X. Nah, mu sedikit dari X itu adalah mu sedikit 50. Ya, mu sedikit 50 dan mu rendah 58. Coba kita lihat mu sedikit itu ada di mana. Mu sedikit itu ada di variabel 1, banyaknya pakaian. Mu sedikit dari 50 itu adalah 0,75. Sementara yang kedua tadi adalah kekotoran rendah. Berarti mu rendah dari 58 kekotoran ada di sini. Mu rendah adalah 0. Oke. Jadi jawabannya udah otomatis min 0,75 dan 0, hasilnya adalah 0. Ya, karena mencari nilai terkecil. Oke. Nah, ini akan kita bahas penyelesaiannya pada video berikutnya. Nah, di sini sedikit gambaran yang bisa saya berikan. Setiap rule akan kita hitung ya, dan mencari nilai Z-nya. Kemudian nanti akan kita lakukan proses defazifikasi. Ya, proses defazifikasi ini menggunakan fungsi atau metode average, mencari nilai rata-rata. Oke, nah maka dari hasil yang dicari nanti, hasil yang kita dapat adalah berapa kecepatan putaran mesin jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58. Jawabannya adalah 1061 rpm. Oke, nah bagaimana penyelesaiannya kita akan coba bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.